Saya mau bertanya soal pertumbuhan gigi dok kaitannya. Soalnya saya kebetulan tuh masih meresahkan pertumbuhan gigi anak saya karena dia itu usia 18 bulan tapi giginya itu baru 6 dok. Ya mungkin kalau secara pertumbuhan mungkin masih normal, tapi saya kan kalau melihat anak-anak lain mungkin di usia di bawahnya itu udah banyak yang giginya lebih banyak gitu. Itu tuh saya ingin tahu apakah dulu waktu MPASI itu berpengaruh, soalnya bukan cuma soal tekstur. Anak saya tuh dulu pas MPASI kan agak susah ya dok, saya cari-cari cara, akhirnya tuh dia ketemu maunya makan itu yang dingin-dingin. Jadi dulu saya bikin MPASI malam tuh saya simpen di kulkas kan dok, paginya itu saya kasihkan tuh nggak diangetin, nah dia mau, nah akhirnya kebiasaan makannya dingin seperti itu. Terus nggak cuma soal MPASI, sekarang udah makannya kan kayak makan keluarga, terus dia juga suka makan buah gitu, dan dia juga suka minta es, jadi kayak minum ASI perah itu juga maunya dingin. Nah apakah itu juga berpengaruh bagi pertumbuhan giginya? Tekstur itu apakah pengaruh? Gitu aja dok, terima kasih. Iya. Menarik ya dok ya? Menarik ini memang. Kok bisa sukanya dingin-dingin ya dok ya? Nggak apa-apa sih, ya nggak apa-apa. Maksudnya itu tidak ada masalah, tetapi yang jelas itu teksturnya. Nah, ketika 6 bulan, 9 bulan, ini teksturnya yang diberikan sudah betul atau belum? Insya Allah sudah dok. Dulu tuh awalnya juga saya ulek saring seperti itu pas waktu usia 6 bulan. Mulai usia 8 bulan tuh saya ulek yang tidak disaring, ulek kasar gitu kan dok. Tapi di usia 10 bulan itu dia udah nggak mau kan dok. Jadi kayak tiap makan tuh GTM terus. Terus saya kan juga udah kayak misalnya waktu makan saya kasih, kalau misalnya dia nggak habis makannya ya saya biarkan. Tapi saat saya makan itu dia minta, jadi teksturnya udah nasi. Jadi mulai usia 10 bulan itu udah mulai makan nasi dan menu keluarga. Jadi secara tekstur tuh emang seperti itu. Tapi kadang kalau pas nggak mau makan ya mungkin kalau lagi kesehatan, lagi pilek atau lagi apa itu agak susah. Iya memang. Nah GTM tuh penyebabnya macam-macam. Gigi berlubang juga bisa menyebabkan GTM. Makanan dublek jadi satu itu juga bisa bikin GTM ini ya. Nah itu karena itu yang membuat anak-anak jadi GTM, karena dia tidak melihat, dia melihat orang tuanya makan tuh kok menarik ya, warna-warninya menarik. Ini makanan saya kok tidak menarik-menariknya. Nah itu membuat anak itu juga GTM. Nah itu, jadi kalau ini nggak apa-apa, yang penting diawasi pengunyahannya. Makannya itu harus mengunyah dengan baik. Kalau dulu mengunyah itu kita diajarkan waktu SD 33 kali ya. Wah. Tapi memang makanan sekarang ini kadang ya 10 kali itu sudah habis. Ya. Makanya anak-anak harus dirangsang juga dengan makanan-makanan finger food yang harus mereka untuk ngunyah. Nah itu biasanya malah kita dapat dari buah sebetulnya. Jadi kayak misalnya apel yang dipotong, dia belajar ngunyahnya itu bisa lama. Nggak apa-apa, dilanjutkan aja. Nanti yang penting mengunyahnya supaya nanti pertumbuhan giginya itu betul-betul normal. Tapi ini masih normal, nggak apa-apa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.